Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Indriani, NPM 1961-2012-00, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan yang terkait dengan sumber daya alam. Saya akan menjelaskan faktor apa saja sih yang mengenai sumber daya alam. Faktor yang pertama adalah tanah. Indonesia terletak pada daerah yang tropis dan memiliki hutan tropis merupakan sumber organik yang penting untuk kesuburan tanah. Daerah yang mempunyai gunung berapi yang aktif seperti di Indonesia memiliki banyak deposit mineral merupakan sumber nutrisi untuk mempertahankan kesuburan tanah. Pengelolaan tanah pada setiap daerah berbeda. Umumnya tanah di Indonesia merupakan tanah yang subur baik secara fisik, kimia, biologi. Penggunaan tanah yang dibarengi pupuk secara terus-menerus akan menyebabkan gersang karena menipisnya nutrisi makanan sehingga dapat mempengaruhi hasil pertanian serta kapasitas air tanah. Di perkotaan yang penggunaan tanah lebih hebat dengan adanya pembuatan sumur artesis, penutupan tanah untuk jalan, baik aspal, beton maupun tembok. Akibatnya air yang diserap tanah akan sedikit. Usaha-usaha pelestarian tanah dapat dilakukan dengan mulai mengurangi penggunaan pupuk secara berlebihan. Melakukan peremajaan tanah dengan melakukan penanaman hutan kembali seperti dikurangi penebangan hutan. Erosi tanah dapat dikendalikan dengan vegetasi maupun dengan teknis mekanis. Eco farming juga baik dilakukan sehingga tanah tidak habis unsur hara dan rusaknya struktur tanah. Yang kedua adalah air. Air merupakan substansi yang keberadaannya berlimpah ruah di muka bumi. Lautan menutupi hampir 71% di permukaan bumi. Air juga dapat ditemukan di danau, sungai, bendungan, dan persediaan di bawah air tanah. Sumber daya air sangat banyak dan melimpah, namun serta daya air dapat menjadi habis karena cara pertama, air dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain yang memerlukan air, misalnya atmosfer di lautan. Yang kedua, persediaan air akan tercemar dan tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Siklus pertama, siklus hidrologi, siklus atau siklus air. Pergerakan air di bumi tersebut di siklus hidrologi terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen pertama adalah penguapan. Dalam hal ini berbentuk uap juga dapat menguapkan melalui jaringan tanaman, terutama permukaan daun. Komponen kedua adalah air hujan. Air yang jatuh dari ketinggian berhubungan dengan air penguapan berarti turunnya kelembapan atmosfer ke bumi dalam sebagaimana bentuk seperti hujan, salju, dan es bercampur salju. Komponen ketiga adalah aliran air yang merupakan pengaliran kembali air tersebut ke lautan di mana air tersebut berasal dari penguapan yang kemudian turun jatuh ke tanah. B. Yang kedua, penggunaan air oleh manusia. Penggunaan air oleh manusia. Air dipergunakan oleh manusia untuk keperluan rumah, kantor, industri, pertanian, dan pariwisata. Jumlah penggunaan air oleh industri dan pertanian sangatlah besar dibandingkan yang lainnya untuk keperluan yang digunakan secara perorangan. Penggunaan air diukur sehubungan dengan penarikan ulang atau sehubungan dengan perpindahan air dari permukaan atau sumber bawah tanah ke rumah tangga, usaha perdagangan, industri, pertanian, atau pengguna lainnya. Dan air konsumsi atau air hasil penarikan ulang yang tidak kembali ke sumber pemasok. Selanjutnya, air tanah yang bertahan dalam persediaan bawah tanah adalah air tanah. Tetesan air hujan yang pertama jatuh secara mudah akan membasahi tanah. Air tersebut mengalir ke bawah ataupun hilang. Dengan berlanjutnya hujan, airnya akan membasahi seluruh permukaan tanah serta ruang dalam bantuan seperti pasir. Persediaan dalam air tanah disebut akuifer. Total kuantitas air dalam akuifer sangatlah besar. D. Bendungan dapat dibuat menjadi danau yang berfungsi sebagai tempat persediaan air. Tetapi sejak zaman purbakala, bendungan yang dibangun di seluruh dunia airnya banyak dari sungai-sungai.
Adapun manfaat dari dibangunnya bendungan. Manfaatnya adalah energi hidroelektrikofusat, listrik tenaga air yang dapat dibangun memanfaatkan aliran air bendungannya yang diteruskan pada suatu turbin ke pembangkit listrik. Manfaat kedua adalah pengendalian air bendungan yang dibuat dari dan katup sehingga air dapat dikeringkan dan dari bawah air dapat dialirkan untuk keperluan. 3. Rekreasi. Danau di balik bendungan dapat digunakan sebagai tempat pemancingan dan olahraga. Air juga dapat dimanfaatkan untuk pelepas lelah bagi warga sekitarnya. Apabila bendungan telah dibangun, maka akan ada masalah yang timbul. Di antaranya adalah hilangnya air, pengendapan air, erosi, resiko bencana banjir, gangguan ekologi, pengalihan aliran air sepanjang jarak yang jauh, pengalihan dari sumber yang berlimpah ke wilayah yang kering dapat membuat tanah subur apabila ada irigasi. Pengalihan air yang besar dapat menciptakan masalah bagi sumber maupun bagi daerah tempat aliran air. Pertama, bendungan, dorongan timbulnya lembah, salintas atau penggarangan air, dan menurunnya kualitas air pada sumber. Yang ketiga, faktor ketiga adalah udara. Tanpa udara, suhu akan berfluktuasi antara 110 derajat pada siang hari dan 185 derajat Celcius pada malam hari, sehingga tanaman satu hewan tidak akan ada. Jadi, tanpa udara manusia tidak akan ada. Di sekitar bumi ada 5,8 miliar ton udara. Makin jauh dari bumi, kerapatan udara makin kecil. Makhluk hidup sangat bergantung pada selapis udara setebal 900 km. Jika bumi dikecilkan sampai garis tengah 5 cm, maka lapisan udara makin tipis dari selembar kertas. Ilmuwan menduga 95% makhluk hidup di bumi didukung oleh lapisan udara setebal 3 km dari permukaan bumi. Setiap kita bernapas menghabiskan sekitar 1 kilo oksigen, tetapi mengeluarkan CO2 untuk fotosintesis tanaman. A. Atmosfer. Massa udara dalam atmosfer mengalami pergerakan-gerakan udara dalam atmosfer terjadi terutama karena pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Komposisi gas di dalam udara terutama ialah oksigen 20%, karbon dioksida 0,03%, nitrogen 79%, air atau sangat bergantung kondisi daerahnya, serta sedikit gas mulia atau helium. Dari penjelasan saya di atas, saya mengambil kesimpulan banyak faktor pencemaran lingkungan yang terkait dengan SDA. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga bumi kita sendiri, karena walau terkesan itu hal sepele, tetapi nanti kita sendiri yang merasakan dampak buruknya. Sayangi bumi kita sendiri dan lingkungan sekitar untuk orang yang tersayang. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan, saya persilakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.